Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan yang menuntun kita. Kita ada di hari Senin yang pertama di bulan Mei, saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan sepanjang bulan ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan berbagi buat saudara lebih dalam lagi tentang apa yang kemarin kita renungkan dalam ibadah raya. Dalam bulan ini saudara kita sedang belajar tentang satu tema yang baru, yaitu train atau melatih. Nah saudara, dalam Alkitab kalau kita membaca pesan Rasul Paulus buat anak rohaninya Timotius, dia berkata, latihlah tubuhmu beribadah. Saudara, kemarin kita belajar bahwa kedisiplinan kita itu harus bergantung kepada anugerah Allah. Waktu Paulus memberikan pesan kepada Timotius untuk dia mendisiplin dirinya, melatih dirinya untuk beribadah. Saudara, kata disiplin, melatih di situ yang dipakai oleh Paulus sebenarnya biasanya digunakan untuk kegiatan olahraga, untuk mencapai sesuatu, saudara. Jadi setiap atlet itu mereka harus melatih diri mereka sedemikian sehingga mereka bisa punya skill yang baik, ketahanan yang baik, endurance yang baik, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saya suka sepak bola, juga suka balapan motor, saudara ya, motor GP. Saudara, setiap kali latihan mereka mengulang memutar sirkuit yang akan digunakan, ya, mereka mencari jarak tempuh atau kecepatan yang terbaik yang bisa mereka raih, dan itu semuanya membutuhkan latihan. Saudara, dalam kehidupan kerohanian kita perlu melatih diri kita untuk beribadah, melatih tubuh kita untuk beribadah. Saudara tahu bahwa tubuh kita ini penuh dengan kelemahan. Yesus berkata, roh memang penurut tetapi daging kita lemah. Makanya daging kita sering kali jatuh karena daging kita adalah daging tubuh yang berdosa. Oleh sebab itu kita harus melatih tubuh yang berdosa ini untuk mempermuliakan Allah dengan beribadah. Kita harus melatih tubuh kita ini untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, dalam proses kita melatih tubuh kita untuk beribadah, dalam proses kita mendisiplinkan tubuh kita untuk beribadah, kita tidak boleh melakukannya dengan kemampuan kita sendiri. Saudara, pergumulan saya, ya saya bersaksi buat saudara, pergumulan saya untuk mengatasi dosa keterikatan dalam kehidupan saya, saudara, itu dimulai waktu itu saya berusaha dengan kemampuan. Saya belum mengerti tentang hal ini. Saya berusaha dengan kemampuan saya sendiri untuk tidak melakukan itu lagi, apa yang selalu saya lakukan. Tapi pada akhirnya yang saya temukan adalah saya jatuh kembali. Saya jatuh kembali. Tapi ketika saya mengerti bahwa ada anugerah Allah yang memampukan, bergantung kepada anugerah Allah. Saudara, anugerah Allah yang sempurna itu memberikan kita kemampuan dengan mengubahkan hati kita. Hati manusia yang penuh dengan kejahatan, ketika diubahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, maka hati kita menjadi hati yang mengasihi Tuhan. Saudara, minggu lalu saya belajar bahwa tidak ada pribadi lain yang bisa mengubahkan hidup orang selain pribadi Tuhan. Ada banyak orang yang berusaha mengubah kehidupan orang lain, bahkan mengubah kehidupannya sendiri dengan apa? Dengan mendengarkan banyak kata-kata bijak, ya, dengan mendengarkan banyak kata-kata motivasi. Tapi sebenarnya itu tidak bisa mengubah kehidupan, saudara. Mungkin itu bisa mengubah, bisa membuat kita melakukan behavior modification. Kita bisa seolah-olah menjadi orang yang baik, tapi tidak mengubah hati manusia. Hanya Tuhan yang mampu mengubah hati manusia. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita melakukan segala latihan untuk beribadah, mari andalkan anugerah Allah. Mari lihat anugerah Allah. Minta Tuhan yang menolong kita. Saudara, Tuhan menolong kita. Roh Kudus yang kita andalkan itu, yang tinggal di dalam kita. Dialah yang memberikan kita kerinduan untuk mencari Allah. Dialah yang mengubahkan hati kita yang bejat, penuh dengan keinginan-keinginan yang jauh dari kebenaran. Roh Kudus yang mengubah hati kita sehingga kita mampu untuk melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Bukan karena kemampuan manusia, tapi karena ada anugerah Allah yang berlimpah dalam hidup kita. Di dalam Yesus Kristus, Allah Roh Kudus mengubahkan hati kita sehingga kita punya kerinduan-kerinduan yang baru. Kita punya semangat untuk mencari Allah. Kita punya satu tanda tanya yang besar, apa itu kebenaran, sehingga kita mulai mencari kebenaran yang sesungguhnya, dan Roh Kudus akan menuntun kita kepada sang kebenaran. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Dalam kehidupan kita, ketika kita mengejar kekudusan, mari kita bergantung pada anugerah Allah. Tetaplah beribadah. Latihlah tubuh kita untuk beribadah. Latihlah tubuh kita yang lemah ini untuk
memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan andalkanlah Tuhan, andalkanlah anugerahnya untuk kita bisa terus datang ke hadapan Allah, untuk kita bisa terus dibangun dalam kehidupan kerohanian kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, karena kalau dengan kemampuan kita, pasti kita gagal, saudara. Pasti kita gagal. Tapi kalau kita bergantung pada anugerah Allah, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Apa yang dulu, Paulus berkata, apa yang dulu bagiku adalah sebuah kebanggaan, sekarang aku anggap rugi. Karena Paulus mengalami perubahan dalam hatinya, perubahan dalam pikirannya, sehingga Paulus menyerahkan kehidupannya. Paulus melayani Allah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari penjara kepada penjara yang lain, dari satu siksaan kepada siksaan yang lain. Tapi Paulus menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Paulus bergantung penuh dalam pelayanannya, bergantung penuh dalam kehidupan kerohaniannya, bukan kepada kedisiplinan-kedisiplinannya, tapi Paulus bergantung pada anugerah Allah yang sempurna. Dan setiap kita mengetahui bagaimana nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan Paulus. Saya berdoa setiap kita di bulan ini, kita mengandalkan anugerah Allah dalam kehidupan kerohanian kita. Mari tetap semangat melayani Tuhan. Mari semakin bergairah beribadah. Mari kita bangun kedisiplinan dalam kehidupan kita untuk mencari Tuhan dengan mengandalkan anugerah Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini. Bersyukur buat kasih setiamu, anugerahmu yang ajaib, yang menolong kami, menuntun kami sampai hari ini. Berkati umatmu sepanjang bulan ini ya Tuhan. Apapun yang sedang menjadi kebingungan kami, semua yang menjadi kesulitan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa menebak hari esok, tapi kami percaya masa depan kami bersama dengan Engkau. Engkau adalah jawaban, jaminan dari hari depan yang penuh dengan pengharapan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, berkat-Mu buat setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin.